pagi anak ibu sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Iska. Saat ini kita akan belajar matematika. Nah, materi yang akan Ibu bawakan yaitu tentang dalil dua buah garis. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang kesebangunan. Masih ingat kan pelajaran kita yang kemarin? Dikatakan dua bangun yaitu sebangun atau kesebangunan itu apabila yang pertama syaratnya apa? Sudut-sudut yang bersesuaian itu adalah sama besar, dan yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah sebanding. Itu harus diingat ya, itu materi kita yang kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang namanya dalil dua buah garis. Nah, dikatakan dia dua buah garis. Contoh, misalkan nih tangan ibu yang pertama adalah satu garis dan satu lagi adalah satu buah garis. Nah, apabila dia seperti ini dan berjarak yang sama, maka dikatakanlah ini adalah dua buah garis yang sejajar. Nah, sekarang bagaimana jika dua buah garis ini seperti ini? Nah, kalau kamu perhatikan, dia akan seperti terlihat menjadi satu garis, padahal di dalamnya ada dua buah garis. Nah, berarti seperti ini apa katanya? Itu dinamakan dengan dua buah garis yang berimpit. Nah, bagaimana jika demikian? Nah, kalau kita buat seperti ini dua buah garisnya, ini dinamakan perpotongan. Nah, karena apa? Dia akan terlihat pada satu titik yang ini dia ya. Maka ini dinamakan dengan perpotongan. Nah, satu lagi ada yang namanya dua buah garis yang bersilangan. Bagaimana bersilangan? Dia tidak berpotongan dan tidak sejajar. Berarti apabila kita panjangkan kedua garisnya, dia tidak akan berpotongan pada satu titik. Itu dia ya, Nak. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas tentang dalil dua buah garis ini. Jadi, kamu perhatikan penjelasannya. Silakan diperhatikan. Materi kita yaitu tentang dalil dua garis. Oke, kalau dikatakan dia dalil dua garis berarti ada dua garis ini yang kita hubungkan ya. Nah, apakah itu dalil? Dalil itu adalah aturan. Jadi apakah aturan dalam dua garis ini akan kita bahas Nak pada materi kita saat ini. Oke, yang pertama yang kita bahas itu adalah sifat-sifat dari sudutnya ya. Yang pertama itu adalah untuk sudut luar. Oke, perhatikan di sini Nak, sudah ada Ibu berikan yaitu garis K dengan L, yaitu garis yang sejajar, kemudian dia dipotong oleh suatu garis M. Nah, di sini saya buat dia Nak dengan yang namanya sudut-sudutnya ya. Saya buat di sini adalah sudut-sudutnya. Nah, perhatikan ini adalah sudut yang pertama, sudut kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Nah, sesuai dengan yang namanya sudut yang kita bahas, yang pertama adalah sudut luar. Yang manakah dia sudut luar, Bu? Yang merupakan sudut luar itu adalah yang mana? Iya, yang pertama adalah sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Yaitu berada di luarnya, itu dia ya. Maka apakah hubungan dari keempat sudut ini? Dapat kita simpulkan bahwa kalau kita jumlah dia sudut 1 dengan sudut 2 ini, coba perhatikan Nak, berarti bagaimana? Iya, 180 derajat. Iya, gitu dia ya. Nah, tadi kan sudut luarnya 1, 2, 7, dan 8 kan? Berarti 7 dan 8 berapa jumlahnya? Iya, 180 derajat. Oke, sampai di sini paham untuk sudut luar ya. Oke, yaitu adalah sudut dalam. Nah, tetap kita menggunakan yang namanya dua garis, yaitu dua garis sejajar, yaitu garis K dan garis L, dipotong oleh suatu garis M, di mana saya membuat di sini adalah sudut-sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini yang menjadi sudut dalamnya berarti kebalikan dari sudut luar itu sendiri, Nak. Berarti siapa? Sudut si 3, si 4, si 5, dan si 6. Oke, bagaimana hubungannya? Sama ya? Sudut si 3 dengan sudut si 4, apabila kita jumlahkan, ini akan membentuk yang namanya berapa derajat? 180 derajat, atau bisa dikatakan dia jumlahnya ini adalah berpelurus ya. Jadi kalau misalkan ini sudut 3-nya ini 60 derajat, sudut 4-nya 60 derajat, berarti ini pasti 180 kurang 60 yaitu 120. Oke, good. Berarti sudut yang satu lagi, yang dua lagi, yaitu sudut 5 dan sudut 6. Berarti bagaimana jumlahnya? Sama, 180 derajat. Sampai di sini paham? Paham ya? Kita lanjutkan yaitu untuk sudut yang ketiga adalah sudut luar berseberangan. Oke, tetap kita menggunakan dua garis yang sejajar yaitu K dan L dipotong oleh suatu garis M, dan saya sudah membuat di sini sudutnya tetap adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, yang menjadi sudut luar berseberangan itu adalah berseberangan ya. Yaitu sudut 1 dengan sudut 7. Gini nih ya, bayangkan dia Nak ya. Jadi sudut 1 itu ini adalah di luar, namanya kan ada bahasa kata luar. Kalau sudut luar tadi yang mana? Yuk, 1, 2, 7, dan 8. Nah, dari sudut luar ini ada yang berseberangan. Yang mana berseberangan? Yang ini Nak. 1 dengan siapa?
Iya, dengan si 7. Gitu dia ya. Oke, sehingga dapat kita simpulkan 1 dengan 7 ini bagaimana nak hubungannya. Oke, nanti kita bahas. Selain sudut 1 dan sudut 7, kemudian sudut berapa lagi yang keluar? 2 dengan 8. Oke, bagus sekali. Maka hubungannya, ya tetap dia Bu. Hubungan untuk yang namanya sudutnya adalah sudut si 1 dengan sudut si 7 itu bagaimana? Sama nak. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kamu ukur dia dengan menggunakan yang namanya busur derajat, sudut 1 dengan sudut 7 ini pastilah itu hasilnya adalah besarnya sama. Berarti begitu juga dengan sudut 2 dengan sudut 8, yaitu sudut 2 dengan sudut 8 adalah sama. Kita lanjut yang keempat, yaitu sudut dalam berseberangan. Oke, kita menggunakan yang namanya 2 garis sejajar K dan L, dipotong oleh suatu garis M. Kita namakan dia sudutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, sekarang kita beranjak ke sudut dalam. Oke, tadi kan sudah Ibu bahas ya tentang sudut dalam, yaitu mana? 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah sudut dalam berseberangan. Berarti seperti yang tadi ya Bu. Ya, good. Yaitu siapa? Si 3 dengan siapa? Si 5. Oke, good. Setelah 3 dan 5 baru siapa? 4 dan 6. Iya, 4 dan 6. Kemudian sudut 3 dan 5. Maka dapat kita simpulkan juga. Berarti samakah dia Bu hubungan sudutnya? Betul sekali. Yaitu bahwa sudut si 4 sama dengan sudut si 6. Kemudian apa? Sudut si 3 sama dengan sudut si 5. Oke. Masuk kita ke sudut yang kelima adalah sudut yang sehadap. Tetap kita menggunakan yaitu 2 garis sejajar K dan L, dipotong oleh suatu garis M, dan kita buat adalah sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Bu, kenapa ini harus saya buat gambarnya? Supaya kamu lebih paham, nak. Kalau saya buat satu gambar di dalam suatu yang namanya layar, kamu tidak akan tahu, nak, mana itu sudut dalam, sudut luar, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, kemudian sudut sehadap, dan seterusnya. Seperti itu dia ya. Oke, kita lanjut. Bu, yang manakah dia yang merupakan sudut sehadap? Perhatikan, yang sehadap itu adalah sudut 1 dengan sudut, sudut 1 dengan sudut si 5. Nah, ini dia ya, sudut 1 dengan sudut si 5. Mana lagi? Iya, sudut 1 dengan sudut si 5, baru sudut siapa? Iya, 2 dengan siapa? 6. Kemudian 3 dengan berapa? 7. Kemudian berapa? 4 dengan 8. Oke, good. Bagaimanakah hubungan kedua sudut ini? Pastilah apa? Iya, deng, sama. Jadi sudut 1 sama dengan sudut 5, sudut 2 dengan sudut 6 sama, sudut 3 sama dengan sudut 7, dan sudut 4 sama dengan sudut 8. Oke, kita lanjut, nak. Kita lanjut, yaitu yang namanya sudut luar sepihak. Oke, kita menggunakan yang namanya 2 garis sejajar, yaitu K dan L. Kemudian dipotong oleh suatu garis M, sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sudut luar sepihak, yang mana itu sudut luar sepihak? Berarti sudut 1 dengan yang mana? Iya, 1 dengan sudut 8. Baru yang mana lagi? 2 dengan 7. Oke, good. Bagaimanakah hubungan yang namanya sudut luar sepihaknya? Teng. Oke, jadi kalau sudut 1 dengan sudut 8 ini, yang sama tadi sudut 1 dengan berapa, nak? Iya, sudut 7 ya. Berarti kalau sama sudut 1 dengan sudut 7, berarti sudut 1 ditambah dengan sudut 8 ini adalah berapa? Iya, 180 derajat ya, nak. Itu harus kita ingat. Berarti luar yang kedua yang mana? Iya, 2 dengan 7. Berarti 2 dengan 7 berarti berapa? Iya, jumlahnya juga 180 derajat. Oke, kita lanjut dengan sudut dalam sepihak. Kalau tadi sudut luar, sekarang sudut dalam sepihak. Oke, nah tetap kita menggunakan 2 garis sejajar yaitu K dan L dipotong oleh suatu garis M. Nah, di mana kita membuat yang namanya sudutnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, selanjutnya yang manakah yang merupakan sudut dalam sepihak? Berarti 4 dengan mana? Iya, 5. Baru mana lagi? 3 dengan 6. Good. Bagaimana hubungannya? Berarti 4, sudut 4 tambah sudut 5 hasilnya 180. Sudut 3 dengan sudut 6 hasilnya juga adalah 180 jika dijumlahkan. Selanjutnya adalah sudut bertolak belakang. Kita tetap menggunakan 2 garis sejajar, K dan L dipotong oleh suatu garis M dengan sudutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudut yang bertolak belakang itu yang mana, Bu? Ini dia. 1 dengan 3, artinya menolak kita kan? Iya, di depannya adalah si 1, maka di belakangnya adalah
Ditolaknya adalah siapa? Si 3. Mana lagi? 2 dengan 4. Mana lagi? Iya, yang mana? 5 dengan 7. Mana lagi? 6 dengan 8. Gitu dia. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Berarti bagaimanakah hubungan dari sudut-sudut yang bertolak belakang ini? Ayo, gimana? Berarti dia hubungannya iya, sama. Sudut 1 sama dengan sudut 3, sudut 2 sama dengan sudut 4, sudut 5 sama dengan sudut 7, dan sudut 6 sama. Oke, untuk contoh soal nomor 1 ya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini perhatikan. Katanya di soal apa? Iya, garis K sejajar dengan garis si L. Kemudian sudut si satunya ini adalah 105 derajat, sudut si 6-nya adalah 40 derajat. Yang ditanya adalah nilai dari sudut si 3. Coba perhatikan. Sudut 1 dengan sudut si 2 tadi bagaimana? Iya, tolak belakang. Jadi ini dulu kita cari ya, Nak, sudut si 2. Baru sudut 2 dengan sudut si 5 bagaimana nanti? Iya, sehadap. Nah, udah dibahas ya tadi ya, sahadap. Kemudian udah dapat ini, sudut si 6 juga udah diketahui, berarti bisa nggak kita cari sudut si 4? Bisa dong, Bu. Gimana? Iya, ingat, segitiga jumlah semua sudutnya 180. Oke, good. Dapat sudut si 4. Mencari sudut si 3 bisa nggak? Iya, 180 kurang sudut si 4. Dapatlah sudut si 3. Paham ya? Dimana opsinya sini ada AA 35 derajat, B 45 derajat, C 125 derajat, D 135 derajat, E 145 derajat. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya ya. Ini gambarnya tadi. Tadi Bu katakan bahwa sudut si 1 itu adalah bertolak belakang dengan siapa? Sudut si 2. Maka samalah hasilnya, 105 derajat. Kemudian untuk sudut si 2 dengan sudut si 5 sehadap tadi Bu bilang kan? Berarti kalau sehadap berarti besarnya sama, berarti 105 derajat juga. Kemudian lanjut kita ke sudut 4, 5, 6. Kan ini dalam segitiga ya, Nak? Berarti jumlah semua segitiga berapa jumlahnya? 180. Berarti sudut 4 tambah sudut 5 tambah sudut 6 adalah 180. Sudut si 4 itu yang mau kita cari. Sudut si 5 tadi adalah 105. Sudut si 6 ada di soal adalah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan 105 dengan 40 derajat berarti 145 derajat. Kemudian mencari sudut si 4 berarti ini kita kurangkan. 180 kurang 145 adalah 135. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah sudut si 3. Nah, kita tahu bahwa sudut si 3 dengan si 4 ini adalah berpelurus. Maka untuk mencari sudut si 3 adalah 180 dikurang sudut si 4. Sudut si 4 tadi sudah dapat adalah 35 derajat, maka 180 kurang 35 derajat. Berapakah hasilnya pengurangan dari 180 dengan 35? Jawabannya adalah 145 derajat. Sampai sini paham ya, Nak ya? Oke, masuk kita ke contoh soal kita yang nomor 2. Ini juga ada 2 garis sejajar. Rupanya sejajarnya ini M dengan N, dia dipotong oleh 2 garis sejajar juga, Nak, yaitu K dengan L. Nah, yang menjadi pertanyaan, tentukanlah nilai X, Y, dan Z yang memenuhi. A, 27, 30, dan 60. B, 27, 60, dan 30. C, 60, 30, dan 27. D, 60, 27, dan 30. E, 30, 60, dan 27 derajat. Nah, berarti perhatikan. Yang mana duluan? Ya, si X ya. Si X dengan si 60 bagaimana? Sehadap. Oke, kita bahas ya. Iya, berarti si X dengan si 60 adalah sehadap. Berarti bagaimana? Iya, sama. Berarti X-nya adalah 60 derajat. Sampai di sini paham? Paham ya? Baru masuk kita mencari siapa? Si Y ya. Yang mana, Bu? Berarti 60 dengan siapa? Iya, 60 dengan si 4Y ini yang kita hubungkan. Berarti 4Y berpelurus dengan sudut 60. Kalau berpelurus bagaimana? Iya, jumlahnya 180. Maka 4Y tambah 60 adalah 180. Kemudian untuk mencari 4Y berarti kita kurangkan 180 dengan 60. 180 dengan kurang 60 adalah 120. Itu untuk 4Y. Maka untuk mencari Y bagaimana, Nak? Iya, yang ini lawannya dulu ya, lawan dari si Y ya. Gitu caranya ya, Nak. Jangan 4 bagi 120, salah. Kalau yang sebelah sini ditanya, lawannya ini di atas. Berarti 120 bagi 4. Bagi yang melekat pada si Y itu adalah 4. Maka 120 bagi 4 adalah 30. Dapat si Y. Berarti kita mau mencari si X, si Z. Perhatikan ini. Kalau kita perhatikan sudut 4Z tambah 12 ini bagaimana dengan hubungannya ke 4Y? Bagaimana, Nak? Iya, sama ya. Berarti bagaimana dia? Sehadap juga enggak dia? Sehadap enggak dia? Atau berseberangankah dia? Coba perhatikan. Nilainya ini otomatis sama. Kenapa? Ini adalah garis lurus. Ini juga garis lurus. Nah, ini juga dipotong oleh suatu garis yang namanya sejajar dengan si L. Berarti otomatis 4Z tambah 12 ini bagaimana? Sama dengan siapa? 4Y. Oke.
Nah, ini dia tadi ya. Maka dia bagaimana? Sehadap. Berarti 4Y tambah 12 itu sehadap dengan sudut si 4Y. Bagaimana kalau sehadap? Sama, Bu. Oke, maka 4Y tambah 12 sama dengan 4Y. Y tadi kan sudah kita dapat. Berapa tadi? Iya, 30. Maka 4Y tambah 12 sama dengan 4 kali 30. Gitu ya. Kemudian, 4 kali 30 berapa? Iya, 120. Ini dia. Kemudian untuk mencari 4Z ini berarti 120 kurangkan dengan 12. Berapa hasilnya, Nak? Iya, 108. Ini dia. Berarti untuk mencari Z gimana? Lawannya, Bu. Berarti 108 di atas ya, Bu? Iya. Baru 4-nya di bawah. Iya. Kemudian dapat kita peroleh yaitu Z-nya adalah 108 bagi 4 adalah 27. Yang menjadi tadi pertanyaannya adalah tentukan nilai X, Y, dan Z. Sehingga nilai X-nya 60, Y-nya 30, dan Z-nya adalah 27. Demikianlah Nak pembahasan kita untuk yang namanya dalil 2 garis. Sekarang kamu sudah paham ya? Oke, puji Tuhan. Shalom. Oke, gimana Nak? Sudah paham? Itu dia tadi tentang penjelasan kita tentang dua buah garis menggunakan yang namanya dalil. Yaitu ada yang dia sepihak, ada dia yang namanya sudutnya sudut dalam, sudut luar, kemudian ada dia yang berseberangan. Nah, jadi untuk lebih jelasnya lagi Nak, silakan buka video ini kembali dan kamu bahas soal-soal yang ada di dalamnya. Nah, untuk jika ada kamu yang tidak paham, boleh hubungi Ibu di WA 0813 9683 4402. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk dalil 2 garis dan kita akan bertemu kembali dengan pembahasan soal yang lebih menarik lagi, yang lebih menantang lagi, yang ada isinya tentang soal HOTS. Oke, demikian pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.